Oke, saya share screen. Share screen. Nah, kan kemarin kita sudah belajar ya cara memperkuat akun dan juga cara membuat halaman fanspage ya. Nah, untuk materi hari ini ya, untuk materi hari ini kita akan belajar cara membuat akun portofolio bisnis atau sebutannya itu dulu akun BM ya, Business Manager, dan juga cara men-setting akun BM. Nah, cara men-setting akun BM itu sebenarnya fungsinya untuk apa sih Mas kita men-setting akun BM? Itu ada tiga aspek. Yang pertama, halaman. Jadi nanti kita akan menautkan halaman kita ke akun BM kita. Lalu yang kedua, akun iklan. Jadi kita akan membuat akun iklan. Lalu yang ketiga, pixel. Nah, jadi kita akan membuat yang namanya pixel juga. Nah, pixel ini berlaku untuk kalau kita beriklan menggunakan campaign prospek atau landing page ya, atau funnelnya sebutannya dari iklan ke konten, konten ke landing page ke WhatsApp. Nah, jadi kalau sudah menggunakan funnel iklan ke landing page, itulah baru nanti kita menggunakan pixel yang kita tanam atau yang kita sisipkan ke dalam landing page kita. Cuman itu nanti di pertemuan nanti aja, itu nanti ya. Kita belajarnya pelan-pelan aja, biarin paham dan juga bisa digunakan dengan baik dan benar untuk menjalankan iklan kita sendiri. Seperti itu. Untuk yang sekarang ini kita belajar cara membuat akun BM dan juga men-setting akun BM-nya juga. Jadi kita percuma udah kita buat akun BM tapi tidak kita setting gitu. Oke, langsung aja tanpa bicara panjang lagi saya langsung kita praktekin bareng-bareng ya. Yang pastinya kalau kita ingin ke dashboard iklan ya, kita harus masuk ke halaman dulu ya pastinya. Halaman fanspage Facebook ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau bisa diperhatikan di share screen saya, satu ini ngalangin. Kalau bisa diperhatikan share screen saya, di sini tuh kita bisa ganti-gantiin ya. Nih, ini banyak ya, ini banyak nih akun halaman saya tuh ada banyak ya, tuh ada banyak ini banyak. Kemarin kan saya sudah bikin halamannya dengan nama kelas online digital nih ya kemarin. Jadi saya akan melanjutkannya di hari ini kelas. Jadi saya akan memakai halaman di kelas online digital seperti ini ya. Nih, Bapak Ibu semuanya bisa melihat. Jadi ini Abdullah Mubarak ini adalah Facebook personal saya. Lalu yang lain-lainnya ini kayak Abdul Store, ABD Store, SEO Keyword Page One, dan juga lain-lainnya. Ini adalah halaman fanspage saya tuh banyak ya, banyak. Jadi yang Abdullah Mubarak ini akun personal dan yang lainnya ini nama akun halaman saya. Nah, kalau kita ingin membuka dashboard iklan kita, kita harus ke halaman kita dulu. Nih, ini kan saya sudah di halaman nih ya. Tampilannya seperti ini. Di kirinya ada nama halaman saya dan di kanannya sudah otomatis dipindahkan ke halaman saya juga nih, kelas online digital yang sudah saya buat di pertemuan sebelumnya. Oke, kalau sudah tampilannya seperti ini atau kalau sudah kita memasukkan ke halaman Facebook kita atau halaman fanspage, gimana sih caranya biarin kita bisa masuk ke dashboard iklan atau dashboard profesional sebutannya masing-masing ya? Hmm? Ya, sebutannya itu masing-masing ya, tidak terlalu berpengaruh mau sebutannya A boleh, sebutan B boleh, mau bilang sebutan iklan boleh, mau sebutan dashboard iklan boleh, bebas sebutannya. Intinya ke dashboard iklan kita. Mas Abdul, halaman kan banyak. Pertanyaan saya untuk WhatsApp, apakah beda-beda atau hanya satu nomor WA aja? Untuk halaman itu, cuman kan Meta ini barusan update ya, update-nya ini mungkin baru-baru ini ya. Dulu, yang nggak dulu banget lah, sebulan yang lalu, satu WhatsApp bisnis bisa dimasukkan ke banyak halaman ya. Satu WhatsApp bisnis bisa dimasukkan ke banyak halaman. Balik lagi, WhatsApp bisnis ya, bisa dimasukkan ke banyak halaman. Cuman baru-baru ini update, jadi saya belum tahu nih update-nya kayak bisa dimasukin nggak. Jadi update-nya itu mengenai halaman juga berpengaruh. Jadi nanti akan saya coba cari cara ya. Jadi kalau misalkan misalkan jujur saya juga kemarin nyobain ya, masukin WhatsApp bisnis ke halaman saya, tapi tiba-tiba tidak bisa. Jadi mungkin untuk saat ini satu WhatsApp bisnis berlaku di satu halaman.
Nah, jadi caranya gini, di halaman itu bisa dihapus nomor WhatsApp bisnisnya. Jadi kalau misalkan tidak bisa kita masukkan WhatsApp bisnis kita ke halaman yang sudah kita bikin, berarti otomatis kita waktu itu atau dulu pernah memasukkan WhatsApp bisnis ke suatu halaman kita, seperti itu. Jadi lebih bagusnya satu WhatsApp bisnis satu halaman, dah gitu aja juga cukup kok Pak. Oke, lanjut ya. Kita ke praktek cara membuat akun BM atau namanya portofolio bisnis dan juga men-settingnya. Itu ada di mana? Yang pastinya ada di dashboard halaman nih. Bukan, maaf, ada di beranda halaman ya. Ini beranda halaman seperti ini tampilannya ya. Lalu dashboardnya di mana? Di kiri sini banyak pilihan ya. Tapi bukan dashboard profesional, bukan. Dilihat selengkapnya, cari yang namanya pengelola iklan. Nih ya, pengelola iklan. Nah, nih. Jangan sampai salah. Jangan sampai yang dipencet dashboard profesional. Tapi yang dipencet pengelola iklannya nih, pengelola iklan. Kalau sudah, klik aja pengelola iklan. Wah, jaringannya ya. Ini nih Bapak Ibu semuanya, kalau sudah siang jaringannya. Nah, portofolio bisnis atau bisnis manager itu ada di mana sih sebenarnya? Kan kalau misalkan habis kita klik pengelola iklan, tampilnya seperti ini. Ini adalah dashboard iklan ya, dashboard iklan atau tempat ngiklan bebas, orang penyebutannya apa aja. Biasanya ada di atas nih ya, bisa dilihat di series saya, di samping tulisan campaign, kampanye nih, di sampingnya ada, ini bisa dibuka ya. Ini dibuka aja. Nah, ini bisa dibuka, bisa ditutup ya. Nih, bisa dilihat di share screen saya, ini bisa dibuka, bisa ditutup. Nah, yang atas ini portofolio bisnis atau bisnis manager. Sama saya mau ngasih tahu sedikit, mau menginfokan sedikit. Semenjak 2025 ya 2025, 2024 akhir lah. 2024 akhir apa 2024 pertengahan gitu lupa saya. Waktu itu Meta update besar-besaran ya. Nah, jadi saat kita membuat halaman di Facebook baru, tanda kutip ya, kita buat halaman fanspage di Facebook baru. Contohnya nama halamannya Abdul Store ya. Saya buat halamannya jadi contoh gini, biarin enak ya. Saya punya satu Facebook ya. Satu Facebook yang belum pernah saya gunakan untuk iklan sedikit pun. Jangankan iklan, belum pernah saya gunakan untuk membuat halaman ya. Halaman belum pernah saya buat apalagi iklan. Lalu saya nonton Zoom-nya Mas Abdul nih. Lalu saya ikuti langkahnya membuat halaman sudah, menautkan WhatsApp bisnis ke halaman sudah. Lalu saat dibuka dashboard profesional, dipastikan dulu dengan baik portofolio bisnisnya sudah terbuat atau belum. Kalau dia Facebooknya masih kosong, belum pernah beriklan, apalagi membuat suatu halaman, tanda kutip ya Facebook baru ya. Facebook baru, kalau nggak Facebook lama juga boleh, intinya dia belum pernah membuat halaman. Kalau dia buat halaman, dicek dulu nanti di portofolio bisnisnya. Kadang sudah dibuatkan secara otomatis oleh si Meta Ads-nya ya. Jadi akun portofolio bisnis atau akun bisnis manajernya sudah dibuatkan secara otomatis oleh si Meta Ads, namanya persis dengan menggunakan nama halaman kita. Tanda kutip dan digarisbawahi khusus untuk akun Facebook yang belum pernah membuat satu pun halaman di Facebook seperti itu. Jadi Facebooknya bebas, mau Facebook lama, Facebook baru, boleh bebas, itu terserah. Jadi ikuti langkah-langkahnya, misalkan Facebook baru atau Facebook lama, terus dia bikin halaman, menautkan WhatsApp di halaman, lalu dia buka dashboard iklan ya, atau dashboard profesional, bebas sebutannya, dashboard iklan, diperhatikan dulu akun portofolio bisnisnya sudah dibuatkan atau belum gitu. Terkadang kalau Facebooknya masih kosong halamannya, secara otomatis sudah dibuatkan juga akun portofolio bisnisnya seperti itu ya. Jadi harus diperhatikan dulu di sini ya. Nah, untuk yang belum pernah membuat suatu halaman, lalu dia bikin halaman,
dia cek dashboard pengelola iklan, nanti di sini akan sama namanya dengan nama halaman kita gitu. Nah, kalau misalkan belum dibuat ya, belum pernah membuat sama sekali, contohnya saya udah ada Mas, tapi saya mau bikin yang baru, kita bisa bikin yang baru. Atau gimana caranya? Di bawah sini ada buat portofolio bisnis ya nih. Buat portofolio bisnis. Ini kita bisa klik aja. Tapi ini saya udah batasan ya. Jadi untuk portofolio bisnis atau bisnis manager itu ada maksimalnya. Kadang dikasih maksimal satu akun itu, satu akun Facebook personal, kadang dikasih cuma dua, kadang tiga, kadang empat, kadang juga bahkan satu doang dikasihnya maksimal. Jadi kita udah bikin satu nggak bisa lagi kita bikin gitu. Jadi itu tergantung dari si meta ads-nya gitu. Nah, ini adalah contoh cara membuat akun bisnis manager atau portofolio bisnis. Ini namanya, balik lagi, nama portofolionya ini bebas, tidak berpengaruh ke dalam iklan ya. Mau namanya ABC, mau namanya kucing, mau namanya kambing, mau namanya cicak, itu bebas ya, tidak berpengaruh. Ini hanya nama aja. Jadi tidak ada mempengaruhi iklan kita. Ini cuma nama, terserah nama brand kita boleh, nama usaha kita boleh, nama yang kita inginkan juga boleh gitu. Contohnya, saya ingin menamakan Abdul Official Digital. Nah, gini contohnya ya. Abdul Official Digital. Untuk nama bebas ya, mau nama brand boleh, mau nama usaha sendiri boleh, mau nama ngasal boleh, tidak berpengaruhi. Cuman untuk portofolio bisnis ini tidak bisa diganti namanya gitu. Jadi sekali bikin jadi. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Oke, lanjut ya. Nah, bawahnya ada masukkan info kontak Anda ya ini ya. Diketik aja nama depan dan juga nama belakang menggunakan nama Facebook personal kita yang kita gunakan saat ini juga untuk membuat iklan ya. Ini kan saya pakai Facebook yang Abdullah Mubarok. Berarti nama depan Abdullah, nama belakang Mubarok seperti itu. Dan emailnya kita pilih atau kita ketikkan email yang kita gunakan Facebook saat ini juga. Contohnya saya Mubarok. Nah, seperti ini ya. Ini saya ulang sedikit. Nama portofolio bisnis itu bebas ya, general aja dibuat bebas. Boleh nama usaha boleh, boleh nama brand boleh dibuat general juga boleh, sah-sah aja kok. Lalu yang berikutnya ada nama depan dan nama belakang. Untuk nama depan dan nama belakang ini digunakan dengan menggunakan akun Facebook personal yang kita gunakan saat ini juga. Lalu yang bawahnya ada email bisnis. Email bisnisnya juga kita gunakan email Facebook yang kita gunakan saat ini juga ya. Jadi email akun personal yang kita gunakan saat ini juga. Kalau sudah buat ini sih seharusnya nggak bisa dibuat. Tuh ya nggak bisa ya tuh. Anda telah mencapai batas portofolio bisnis Anda. Padahal saya baru bikin dua ya. Bapak Ibu bisa lihat ya, ini sudah maksimal ya, maksimal ini jadi nggak bisa. Padahal ini saya baru baru bikin dua nih. Kita cek ya. Tuh, dua ya. Portfolio bisnis, Abdul Store, dan digital marketing nih. Cuma dua. Jadi terkadang itu, si Metas itu ngasihnya tuh entah dua, tiga, empat, ataupun lima. Bahkan ataupun satu dikasihnya. Jadi nggak bisa bikin lagi gitu. Oke, lanjut ya. Untuk yang berikutnya, saya ingin membuat, maaf, saya ingin men-setting akun portofolio bisnis. Gimana sih mas caranya? Nah, kita pilih dulu akun mana atau portofolio bisnis mana yang ingin kita setting. Karena di dalam settingan portofolio bisnis ini ada tiga aspek yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama halaman, yang kedua akun iklan, yang ketiga ID pixel seperti itu ya. Contohnya nih, saya mau men-setting ID BM ID portofolio bisnis yang ini nih. ID BM sebutannya bebas ya. Kalau saya BM aja ya biar singkat ya. ID BM yang ini atau nama BM yang ini. Nama BM-nya digital marketing ya. Gimana sih caranya, Mas? Nah, di kanan sini ada ikon gerigi nih ya. Ikon gerigi, pengaturan bisnis atau ikon gerigi, diklik aja. Kok sini? Nih ya, diklik aja ya, ikon gerigi atau logo gerigi, diklik.
Nanti dia akan dimasukkan ke settingan ataupun pengaturan bisnis seperti itu. Jaringannya nih ya, Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya. Oke, lanjut. Nah, di dalam settingan ini atau pengaturan lah, bahasa mudahnya pengaturan lah, nggak usah settingan terlalu inilah. Pengaturan, di dalam pengaturan BM-nya saya, ini ada tiga aspek. Sebenarnya ini banyak ya. Cuman kita fokus ke tiga aspek aja. Apa aja itu? Halaman, akun iklan, dan pixel standar atau ID pixel. Oke, kita yang pertama ke halaman. Ada di ada di kolom akun. Jadi kita scroll lagi sedikit ke bawah sampai bertemu di kolom akun. Nah, di kolom akun ini dia bercabang lagi banyak tuh. Ada yang namanya halaman, akun iklan, grup aset sampai ke akun WhatsApp. Jadi kita yang sudah saya sampaikan cukup tiga aja. Halaman, akun iklan, dan ID pixel. Cukup tiga aja. Oke, saya yang pertama pengen halaman dulu. Nih, halaman diklik. Nih ya, ini saya sudah ada ya, sudah ada. Jadi seperti ini tampilannya ya. Kalau dia nanti masih kosong, kita bisa menambahkan. Gimana caranya menambahkan, Mas Abdul? Di sebelah kanan dikarenakan ini saya sudah ada, jadi di kanan ya. Kalau yang masih kosong ya, balik lagi kalau yang masih kosong, nanti dia ada di tengah-tengah sini nih tombolnya. Tapi tetap sama, namanya tambahkan ya, tambahkan pokoknya nih, tambahkan. Diklik aja tambahkan, tambahkan, aduh mana? Tambahkan halaman Facebook yang sudah ada nih, yang paling atas ya, ini yang paling atas, diklik aja. Nah, terus diketik aja nama halaman kita. Apa ya tadi nama halaman saya? Sebentar Bapak Ibu semuanya, lupa saya. Nama halaman saya apa? Abdul Store. Abdul Store ya Pak? Bukan, ini kelas online digital. Nah ini adalah nama halaman saya nih. Kelas online digital. Jadi nama halaman sama nama BM beda ya, dibedain nama halamannya bakal saya tautin ke akun BM saya seperti itu. Ini cukup diketik aja ya, kelas nanti bakal muncul tuh ya, muncul ya. Kelas online digital. Nah, ini muncul ya, muncul, pilih. Kalau sudah berikutnya lagi minta persetujuan dicentang. Saya menyetujui ketentuan layanan Meta dicentang, lalu add patch ya, add patch. Halaman berhasil ditambahkan. Kalau sudah selesai. Nah, ini udah ya. Kalau sudah, kita jangan kemana-mana dulu. Sebenarnya masih banyak orang yang salah kaprah dalam artian habis dia menambahkan halaman dia langsung pindah ke akun iklan. Jangan. Karena kalau kita sudah membuat atau menautkan halaman kita ke akun BM kita, ini ada step singkatnya. Apa itu? Bisa diperhatikan secara screen saya. Ini ada tiga langkah nih. Tetapkan orang, tetapkan mitra, dan hubungkan aset ya. Ada tiga ini. Dipilih aja yang tetapkan orang nih. Tetapkan orang. Diklik tetapkan orang ya. Lalu dipilih Facebook personal kita, Ablah Mubarok, diklik. Lalu ini di scroll ke bawah dan kita kasih kontrol penuh. Jadi sinkron satu sama lain. Facebook personal ke halaman, halaman ke akun BM. Jadi tiga-tiganya saling sinkron satu sama lain. Ini fungsinya untuk biar akun BM kita semakin kuat lagi gitu. Tetapkan orang. Nah, selesai nih. Orang yang ditetapkan 1%, 1%. Nah, ini pokoknya bahasa Inggris ya. Kalau udah selesai. Nah, ini kita sudah berhasil menautkan halaman Facebook ke akun BM saya. Lalu sudah berhasil juga menautkan Facebook personal saya ke halaman saya dan juga ke akun BM saya. Jadi tiga-tiganya saling sinkron, saling menautkan satu sama lain. Oke. Yang pertama halaman sudah beres, sudah selesai. Lalu yang berikutnya adalah akun iklan. Akun iklan itu di mana sih? Di sebelah kiri sini masih tetap di kolom akun.
di bawahnya halaman nih ya, bisa dilihat ya share sini saya, akun iklan. Nih, akun iklan, dibuka aja akun iklan. Nah, akun iklan ini juga terkadang dia dikasih maksimal juga sama si Meta. Satu akun BM terkadang bisa dapat dua akun iklan atau tiga akun iklan, bahkan cuma satu akun iklan. Nih, kita coba aja ya. Semoga aja ini saya masih bisa nih. Tuh ya, nggak bisa ya, tuh. Anda sudah mencapai jumlah maksimal. Cuman saya kasih bayangan aja, sama kok, nggak mungkin beda. Intinya, kalau akun iklannya belum ada, ditambahkan pilih tambahkan, lalu di sini ada tiga pilihan, buat akun iklan baru, tambahkan akun iklan yang ada, dan minta akses ke akun iklan. Kita pilih yang paling atas ini ya, buat akun iklan baru. Nah ya oke, yang paling atas ini. Lalu kalau ini sudah diklik, ya, ini sudah diklik, nanti ada dua pilihan lagi. Apa aja itu pilihannya? Untuk bisnis saya atau untuk klien saya, ya, ada dua lagi. Jadi habis ini kita klik, ada dua pilihan untuk bisnis saya dan untuk klien saya. Kita pilih yang untuk bisnis saya. Pastikan kita iklan untuk diri kita sendiri, ya. Habis kita pilih untuk bisnis saya, ya, ini saya kasih bayangan ya, sama kok sama. Kalau sudah kita pilih untuk bisnis saya, nanti kita disuruh mengisi beberapa kolom. Apa aja itu kolomnya? Yang pertama, nama akun iklan. Yang kedua, lokasi atau daerah kita. Yang ketiga, mata uang. Nah, tiga ini doang nanti tiga kolom yang perlu kita isi. Yang pertama, nama akun iklan bebas. Nama akun iklan ini tidak berpengaruh ke dalam iklan kita. Bebas, mau nama akun iklannya nama perusahaan kita boleh, mau nama akun iklannya nama brand kita boleh, mau akun iklannya juga dibuat general juga boleh, sah-sah aja. Itu yang pertama ya. Kolom yang pertama. Lalu yang kedua, apa itu yang kedua? Lokasi ya. Lokasinya kita pilih aja Indonesia ya, Indonesia. Maaf, bukan Indo, Indo nggak ada. Jakarta slash Asia ya. Jadi di kolom kedua ini, kalau ini sudah kita klik, nanti ada dua pilihan, bisnis saya. Kalau bisnis saya kita klik, nanti ada tiga kolom. Yang pertama, nama akun iklan, bebas apa aja. Yang kedua, lokasi ya, lokasinya diketik aja Jakarta slash Asia ya, itu lokasinya. Lalu yang ketiga, waduh ngapain kita? Lalu yang ketiga, nanti untuk IDR rupiahnya, apa maaf, untuk mata uangnya, dipilih aja IDR slash rupiah Indonesia. Itu juga pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Semua iklan sama seperti itu. Oke, saya ulang sedikit ya. Ini kalau diklik, nanti ada dua pilihan. Bisnis saya atau bisnis klien saya. Ya, dipilih yang bisnis saya. Kalau sudah dipilih yang bisnis saya, nanti kita disuruh memasukkan tiga kolom lagi. Akun iklan, lokasi, dan mata uang. Nama akun iklan bebas, bebas terserah masing-masing ya, itu nama akun iklan. Lalu yang kedua, lokasi. Lokasi diketik aja Asia slash Jakarta. Lalu yang ketiga, mata uang. Mata uang diketik aja IDR slash rupiah Indonesia, seperti itu ya. Jadi kalau sudah nanti dikonfirmasi, kalau sudah dikonfirmasi nanti tampilannya akan seperti ini ya. Sama kok seperti ini tampilannya. Seperti ini tampilannya ya. Iklan digital satu ya, seperti tampilannya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, banyak lagi orang yang tiba-tiba langsung bikin ID pixel, langsung gerasa-gerus iklan. Enggak. Kalau sudah jadi seperti ini, kita sama menggunakan teknik yang halaman, tetapkan orang. Ya, di sini ada ya, tetapkan orang dan tetapkan mitra. Tetapkan orang, diklik, tetapkan orang, dan kita beri akses Facebook kita. Lalu kita scroll ke bawah, kita kasih kontrol penuh nih ya, kontrol penuh semua akun Facebook personal kita terhadap akun iklan kita yang pastinya di mana di dalam akun apa di luar akun iklan itu ada namanya BM ya. Tetapkan orang. Oke. Nah, ini udah selesai ya. Orang ditetapkan. Fungsinya untuk apa sih? Jadi gini, fungsinya untuk akun Facebook personal kita dengan akun iklan kita, akun BM kita juga itu saling bertaut satu sama lainnya. Jadi setidaknya kita bisa meminimalisir terkenanya banned ataupun restrict di dalam meta sini. Jadi banyak orang juga yang salah kaprah, dia tidak tetapkan orang, jadi langsung gerasa gerusuk. Jadi coba ditetapkan orang, jangan lupa. Jadi habis kita bikin suatu, entah kita bikin akun iklan atau bikin
halaman, jangan lupa ditetapkan orang. Nah, untuk akun iklan sudah selesai ya. Dan sudah saya tetapkan orang juga. Oke, yang berikutnya ada namanya ID Pixel. ID Pixel itu ada di mana sih? Ada di kolom yang bawah yang namanya sumber data nih. Ya. Kolom sumber data nih ya. Kolom sumber data dibuka aja. Dibuka kolom sumber datanya, lalu dipilih set data dan pixel. Di sini banyak. Jadi di kolom sumber data itu banyak lagi pilihannya, bercabang lagi dia kemana-mana. Ya, kita fokus ke set data dan pixel aja. Ini ya, set data dan pixel ini kita klik aja. Nah, ini ya set data ya. Wah, ini saya udah nggak bisa lagi nih bikin nih. Udah maksimal nih kayak ini. Oh ya, nggak bisa lagi ya. Nah, intinya set data, nanti kita di sini nih ada button tambahkan nih. Ini saya sudah maksimal, sudah banyak banget soalnya nih. Satu, dua, tiga, empat. Lima malah. Empat doang nih yang terhubung, ini enggak. Intinya tambahkan nanti di sini sama ya, kolom tambahkan. Ini saya kasih bayangan sama kok sama. Tambahkan. Nah, untuk set data ini lebih simpel. Cuman ngisi kolom nama set data sama kalau nggak salah email doang deh. Habis email udah nanti konfirmasi. Kalau sudah nanti jadi seperti ini ya. Jadi ntar seperti ini nih, seperti ini. Pokoknya ntar jadi seperti ini ya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini ya, jangan lupa ditetapkan orang. Jadi di setiap aspek settingan BM atau settingan portofolio bisnis, jangan lupa kita tetapkan orang. Dari halaman, kalau sudah bikin, kita tetapkan orang. Lalu ke akun iklan, kalau sudah kita bikin akun iklan, kita tetapkan orang. Lalu yang ketiga, pixel, kita tetapkan orang. Contohnya, saya sudah bikin nih, caranya kita tinggal tambahkan, kok gampang kok itu tambahkan nama pixelnya bebas ya. Ini kan adalah nama pixel saya nih ya. Nama pixelnya, lalu sehabis nama pixelnya, kalau nggak salah email kalau nggak nama Facebook gitu diisi. Jadi kita nggak perlu isi yang lain-lain, nanti confirm otomatis sudah dibuatkan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, contohnya ini saya bikin nih ya. Ini saya bikin tiba-tiba jadi nih ya. Sudah jadi. Kalau kalau sudah jadi kita tetapkan orang dulu. Tetapkan orang gimana? Di kanan sini ya, sesuai share screen Bapak Ibu semuanya. Tetapkan orang. Nah, kita pilih akun Facebook personal saya nih, Abla Mubarok. Ya, saya pilih, terus dikasih kontrol penuh semuanya. Kelola set data peristiwa, nih ya. Lalu tetapkan orang. Selesai. Barulah kita bisa beriklan. Tapi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, beriklan ini nggak usah gerasa-gerusuk. Kalau gerasa-gerusuk bisa kebenet ya. Jadi ritmenya gini, polanya. Hari pertama, kita bikin Facebook dan juga step-step yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, dari cara merawat akun sampai ke halaman ya. Kalau halaman sudah jadi, jangan langsung ke BM, jangan ditunggu sampai 1 kali 24 jam. Jadi otomatis ditunggu sampai besok. Kalau sudah besok, benar-benar 1 kali 24 jam, baru kita bikin BM ya. Kalau BM-nya sudah terbuat, ya berarti kita tinggal setting aja BM-nya. Di setting BM ini, kita membuat halaman, akun iklan, dan juga pixel. Nah, kalau sudah berhasil tiga-tiganya kita tautin atau kita buat halaman, akun iklan, dan pixel ke dalam BM kita, kita di hari itu juga jangan langsung iklan, jangan. Itu bisa mudah gampang terkena banned. Jadi ditunggu lagi 1 kali 24 jam. Ditunggu lagi sampai besok ya. Kalau sudah besok, barulah kita bisa beriklan ya. Jadi jujur untuk metas ini cukup mudah dipahami dan dimengerti. Kenapa? Karena dia ada polanya, ritmenya step by step by step. Jadi nggak bisa tuh kita hari pertama kita buat akun Facebook. Apalagi kalau nggak pakai Facebook lama lah. Contoh login Facebook, ikuti langkah-langkah Mas Abdul kayak bikin status, nge-like dan juga lain-lain. Terus bikin halaman. Itu hari itu juga ya, di satu hari itu juga bikin halaman, bikin BM, setting BM, langsung iklan. Itu bisa-bisa kena banned. Jadi cara bermain yang aman di meta itu adalah step by step by step. Intinya, kalau kita sudah membuat satu iklan, barulah kita bisa bikin iklan terus-terus, itu nggak apa-apa. Yang penting kita sudah menjalankan, harus dipahami juga, di garis bawahi, tanda kutip ya, kalau kita sudah membuat satu akun iklan yang baru, ini iklan ya, saya contohnya saya sudah merandingkan satu iklan.
itu jangan langsung bikin lagi iklan. Jadi, Mas, saya kan punya 3 produk nih, 3 produk ini mau saya bikin di hari yang sama, jangan. Itu bisa kebanet. Kenapa? Karena si pola metas ini sekarang sedikit sensitif, sensitif banget malah. Jadi tekniknya kita bikin atau kita menjalankan iklan satu campaign udah cukup. Kalau itu sekiranya udah aman, ya sudah aman selama 2 hari, iklan kita nih yang sudah running aman selama 2 hari, barulah kita bisa bikin banyak campaign, entah itu beda produk atau sama produk tapi beda budget atau beda interest itu boleh. Gitu. Jadi tekniknya itu step by step by step. Lebih baik kita santai tapi hasilnya aman seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi di pertemuan hari ini kita belajar cara membuat akun BM dan juga men-setting akun BM seperti itu. Nah, untuk di pertemuan besok, saya akan langsung mengajarkan cara beriklan dengan funnel dari iklan ke WhatsApp, ya, atau sebutan meta ads-nya, campaign-nya, interaksi. Jadi iklan langsung ke WhatsApp, iklan ke WhatsApp gitu. Nah, sekarang ini kan algoritmanya berubah ya, jujur berubah. Nanti akan saya sedikit kasih trik ya algoritma terbaru untuk beriklan CTWA yang lumayan bisa mengurangi keboncosan lah, adalah sedikit trik and triknya. Kenapa? Karena kalau kita beriklan menggunakan interaksi, Bapak Ibu semuanya bisa coba, kita iklan menggunakan funnel dari iklan ke WhatsApp itu biayanya lumayan, lumayan tinggi sebenarnya, apalagi kalau produknya produk produk fisika atau produk jasanya mahal, itu biayanya bisa CPR-nya ya, CPR-nya bisa 10.000, 15.000, 8.000. Cuman nanti saya kasih algoritmanya sedikit ya, algoritma hacknya sedikit, gimana caranya biar bisa meminimalisir setidaknya CPR-nya di bawah 6.000 ataupun 7.000 seperti itu. Nanti ada trik and triknya. Besok ditunggu aja di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya saya akan mengajarkan teknik terbaru beriklan dengan funnel dari iklan ke WhatsApp atau sebutannya kampanyenya interaksi seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan silakan. Mas Abdul, tanya Mas Abdul, Ya, kan waktu itu saya udah bikin halaman hmm, dan juga sudah masukin nomor WA-nya. hmm, Bisakah halaman itu saya rubah? Namanya kan kepanjangan waktu itu saya bikinnya. Mau hmm. saya rubah pendek saja dan merubah nomor telepon, bisakah? Kalau di halaman, nama bisa diganti. Jadi Bapak cukup ke halaman aja, nanti di situ ada edit. Cuman biasanya nunggu 1 hari. Jadi lama, lama Pak. Nah, jadi kalau Bapak mau cepat, mau instan, bikin aja halaman baru. Tapi jangan lupa nomor WhatsApp yang di halaman sebelumnya dihapus dulu. Caranya gampang kok, tinggal Bapak ke akun tertaut sama ke akun tertaut, bisa ditonton rekaman kemarin, ke akun tertaut, nanti di situ bisa dihapus nomornya Pak, seperti itu. Oke deh. Ya, masih. Seperti itu ya Pak. Ya, makasih Mas. Sama-sama Pak. Cuman kalau misalkan kita mau ganti nama itu lumayan lama, nunggu dulu 1 hari. Kan kita maunya cepet ya. Jadi kita bikin aja halaman baru nggak apa-apa kok. Kalau halaman tuh tanpa batas kok, kita kita bisa bikin banyak. Cuman kalau untuk sekarang mungkin WhatsApp bisnis tuh nggak bisa digabungin ke banyak halaman. Jadi polanya kita hapus dulu WhatsApp bisnis yang sudah kita masukkan ke halaman sebelumnya. Kalau sudah kita hapus WhatsApp bisnisnya, barulah kita bikin halaman baru. Lalu kalau sudah kita masukkan WhatsApp bisnisnya ke halaman yang barunya seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Bang Abdul, Ya, Pak. eh, kita bisa juga buat iklan untuk orang lain. Apa tuh, Pak? Itu tadi saya dengar bisa buat iklan untuk orang lain ya. Bisa, bisa, Kelihatan. bisa. Bisa, Pak. Apa bisa eh, iklan buat kita dan iklan buat orang lain jadi 2 halaman? Satu halaman doang, Pak. Satu halaman, satu. Jadi gini, Pak. Jadi gini polanya, Pak. Contoh nih. Jadi iklan itu bukan buat orang lain. Iklan itu buat diri kita sendiri. Tapi produknya kita bisa mengiklankan produk orang-orang. Seperti itu, Pak. Contohnya, Bapak punya teman. Produknya produk fisik ya. Contohnya produknya produk fisik susu dai milk ya, susu dai milk ya. Nah, Bapak Ya, iklankan tuh susu dai milk. ya, Bapak berarti otomatis iklankan produk teman Bapak, ya kan?
Nah, menggunakan teknik CTWA, nah, itu udah selesai. Lalu selesai, Bapak bikin campaign produk produk fisik susu Demil, terus Bapak pengen iklankan lagi nih produk Bapak sendiri, herbal madu, itu bisa seperti itu, Pak. Itu jadinya, Pak. Jadi intinya iklan itu untuk diri kita sendiri ya, tapi harus digarisbawahi ya Bapak Ibu semuanya ya. Iklan ini kita mengeluarkan duit ya, jadi kita harus siap duit untuk beriklan. Kayak ibaratkan tuh saya punya produk, biarin orang-orang kenal produk saya ngasih produk ke pemerintah nih contohnya ya. Nih tolong dong pemerintah sebarin produk saya namanya Abdul Store, biarin orang-orang di seluruh Indonesia ini tahu. Nah, jadi saya bayar ke pemerintah, pemerintah nanti yang bakal nyebarin brand saya. Jadi sama sepertinya, seperti kita ini menggunakan Meta Ads. Saya iklan ke Meta Ads, otomatis saya bayar ke Meta Ads ya. Lalu nanti si Meta Ads-nya itu akan nyebar ke seluruh Indonesia, tergantung nanti settingan area kita ya, akan menyebar produk saya yang sudah saya titipkan brosurnya ke Meta Ads seperti itu. Jadi balik lagi harus dipahami dan digarisbawahi, jikalau kurang tertarik beriklan, jangan coba-coba beriklan. Kenapa? Definisi iklan itu kalau Bapak Ibu tahu bakar duit ya. Bakar duit itu pasti. Kenapa? Jujur, tidak ada yang namanya di dalam beriklan itu langsung winning, langsung gol, nggak ada. Iris kuping saya ini kalau ada. Jadi banyak di luar sana kelas ini belajar sama mentor ini dijamin langsung profit 100%, nggak ada, mustahil. Namanya iklan itu dia pasti yang pertama baca data dulu, pola. Nah, selama baca datanya ini pola, nah itulah bermain algoritma. Jadi boncos-boncos di awal ya wajar, wajar. Jadi nggak ada belajar iklan di mentor ini anti boncos, anti apa, nggak ada namanya sejarah sampai detik ini. Beriklan itu intinya dibakar duit dan tidak bisa dikatakan suatu produk itu winning kalau tidak di testing. Makanya ada namanya sebutannya testing running, testing running, testing running, testing running. Kalau misalkan ada orang seperti itu ditanyain keboncosannya udah berapa, ngeluarin duit buat iklannya berapa, pasti banyak, pasti puluhan juta, bahkan ratusan juta. Jadi jujur banyak juga di luar sana mentor-mentor ya yang harganya lumayan tapi dia dengan iming-iming belajar di sini dapat profit ini dijamin nanti boncos, nggak ada namanya iklan tuh kita bakar duit ya. Dan pastinya boncos itu bukan hal yang tabu ya, boncos itu hal yang wajar di Meta Ads. Jadi boncos itu kenapa sih bisa boncos? Yang pastinya produknya kurang winning. Makanya di Meta Ads ini ada yang namanya testing, running, testing, running, testing, running. Jadi contoh nih, saya punya produk A, saya testing, saya running, lalu boncos, saya bikin lagi produk B, saya testing, saya running lagi. Lalu boncos lagi nih, saya bikin lagi produk C, saya testing, saya running. Lalu boncos lagi nih, saya bikin lagi produk C, saya testing, saya running. Jadi gitu. Jadi harus dipahami ya Bapak Ibu semuanya. Meta Ads ini jujur sedikit sensitif. Kenapa? Karena berkecimpungan samanya duit ya. Balik lagi sama duit. Jadi harus dipahami juga tidak ada suatu produk itu diiklankan langsung winning, diiklankan langsung winning nggak ada. Itu mustahil, mustahil dan sampai detik ini pun nggak ada. Jadi jangan terlalu yakin, Mas saya kan punya produk ini dijamin winning, nggak ada sejarahnya. Di Meta itu dia harus membaca algoritma produk kita itu minimal 3 hari ya. Dan kategori 3 hari ini kadang itu sudah boncos gitu, udah boncos 3 hari gitu. Jadinya jangan kita, Mas saya kan sudah iklan nih ngikutin metode Mas 3 hari tapi boncos. Kenapa ya Mas ya? Kalau boncos terus sih dimatiin aja iklannya, diganti produknya, simple gitu aja. Contoh nih, saya iklan, ini bagus nih dari umur Raihan, Mas Abdul iklan bagus berapa hari? Lihatnya 3 hari. Jadi gini polanya. Contoh saya punya gelas ya, ini ya gelas ya. Gelas ini saya iklankan di Meta Ads, lalu bisa baca datanya atau bisa kelihatan hasil iklannya itu selama 3 hari. Jadi gelas ini saya biarin iklan selama 3 hari, lalu tiba-tiba boncos nih Mas, ini kan saya sudah 3 hari, boncos nih Mas. Jadi gimana? Ya udah kalau misalkan 3 hari, lewat 3 hari udah boncos, dimatiin iklannya, diganti ke produk handphone ya, diganti ke produk handphone. Dibiarin lagi, baca lagi datanya selama 3 hari, bukan dibaca datanya, dilihat algoritmanya bagus nggak hasil iklannya selama 3 hari. Kalau misalkan masih boncos juga iklannya selama 3 hari, dimatiin iklannya, diganti lagi menjadi misalkan menjadi MOS nih ya, MOS, diganti lagi produk MOS. Terus ditunggu lagi sampai 3 hari. Kalau misalkan 3 hari sampai 4 hari ini winning, nah berarti produk yang ini yang winning gitu. Jadi harus dipahami dulu ya semuanya Bapak Ibu semuanya.
PTS ini tidak ada yang namanya produk winning, jujur, tidak ada yang namanya produk winning ya. Karena kita ini bakar duit, kita ini nge-spend ke Meta Ads karena audiens orang tuh beda-beda, behavior orang tuh beda-beda, kesukaannya tuh beda-beda ya. Jadi itu biasanya tuh sekarang ngikutin apa ya sebutannya, ngikutin kesukaan, ngikutin minat ya. Sekarang minatnya apa coba? Banyak sekarang minatnya, jual kelas, banyak. Kalau misalkan Bapak Ibu tahu ya, jualan kelas banyak. Terus jualan harga-harga yang murah ya, kayak headset 10.000, headset 15.000 itu banyak peminatnya. Jadi balik lagi ya, banyak di luar sana yang berkedok belajar di sini dengan harga 1 juta, 2 juta, 10 juta, 5 juta, 15 juta, dijamin anti boncos apa? Nggak ada sejarahnya, dia nggak boncos, pasti boncos. Karena iklan itu bakar duit dan kita ini sebenarnya iklan ini ya harus digarisbawahi. Iklan ini sebenarnya cuma jembatan ya, jembatan dari saya ke Meta Ads ya, dari Meta Ads nanti ngejembatanin ke orang-orang. Biarin tahu nih produk saya seperti apa, disebar semua, disebar semua, disebar semua seperti itulah kita menggunakan Meta Ads. Makanya kalau belum siap dengan benar-benar kita beriklan, saran saya jangan beriklan, saran saya dicoba SEO aja ya. SEO kan organik, jangka panjang, jadi biaya lebih murah dan hasilnya juga lebih bagus, tapi tidak bisa instan. Balik lagi, SEO itu jangka panjang, jadi nanti biasanya kalau SEO, ini saya bahas di luar konteks sedikit ya. SEO bagusnya itu mungkin di bulan keempat sampai bulan keenam itu baru bagus. Nah kalau Meta Ads, jangankan bulan keempat, minggu pertama pun juga kalau produknya winning goal gitu. Meta Ads, kalau produknya goal, kita tinggal duduk anteng aja udah, tinggal nerima lead, closing, nerima lead, closing, nerima lead, closing, nerima lead, closing gitu. Ya, jadi mungkin gitu aja. Algoritma pokoknya ditunggu. Jadi kita belajar pelan-pelan aja ya, di luar konteks pembahasan nanti saya akan bahas pelan-pelan ya. Jadi kenapa biarin Bapak Ibu tahu semuanya teknikalnya. Sama saya juga nanti mungkin di sesi akhir saya akan mengajarkan ini sebenarnya ilmu ya terserah lah mau dianggap mahal, ini ilmu standar lah menurut saya. KPI, Key Performance Indicator ya. Jadi di dalam Meta Ads itu kita tuh nggak usah belajar yang lain-lainnya, nggak usah, nanti pusing, malah pusing masuk kanan keluar kiri. Cukup yang dipelajarin, kita bisa beriklan menggunakan teknik CTWA. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita beriklan menggunakan teknik prospek. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kita bisa membuat landing page. Itu yang ketiga. Untuk nanti iklan kita di prospek. Ya. Lalu yang keempat, kita bisa baca data singkat dengan teknik KPI, Key Performance Indicator buat diri kita sendiri. Apa itu KPI? KPI adalah Key Performance Indicator, di mana ada batasan kayak CPR, CTR, OCLP. Nah, kan yang belum tahu nanti akan saya ajarkan di pertemuan terakhir. Jadi kita pelan-pelan aja belajarnya, jangan jujur jangan bertanya di luar konteks dulu ya. Kenapa? Takutnya percuma nanya besok kan lupa. Jadi kita belajar bareng-bareng semuanya biar saya yang nanti yang ngajarkan apa aja itu teknik-tekniknya, dan besok ya di pertemuan berikutnya saya akan mengajarkan cara beriklan dengan menggunakan CTWA ya, CTWA dengan algoritma yang baru. Karena algoritma sekarang terbaru ya 2025 ya gitu. Dan 2025 akhir nih. Karena kalau Ibu pernah lihat iklan apa ya, konten-konten iklan itu rata-rata pasti seperti itu. Algoritma hack 2025 join sekarang dengan harga 1 juta, dengan harga 2 juta, dengan harga 5 juta, apalagi kelas-kelas offline. Wah, kelas-kelas offline Meta Ads kalau kalau Bapak Ibu tahu harganya ngeri. Ada yang 4 juta, ada yang 5 juta, dan diajari cuma 2 kali. Dan diajarinya persis seperti saya ini, persis banget, persis jujur. Kalau misalnya nggak percaya, ikut sana kelas offline. Terus tekniknya disamain sama teknik saya, sama persis. Dari belajar bikin halaman, dari belajar bikin akun iklan, dari belajar ngiklan, dari belajar baca data singkat gitu. Baca data singkat ini KPI sebutannya, Key Performance Indicator. Nah, bedanya kalau kita belajar offline di suatu perusahaan, dia sudah dibuatkan KPI-nya. Jadi KPI itu adalah tergantung dari suatu perusahaan. Cuman kalau saya ini sudah ada KPI dari saya sendiri gitu. Nanti KPI-nya bisa dikatakan rendah kok, aman. CTR-nya pokoknya CTR-nya 4,9%, 5% lah taruh CTR. Pokoknya nanti akan saya ajarkan semuanya ya, kita pelan-pelan belajar semuanya. Oke, seperti itu ya. Mungkin Zoom-nya singkatnya aja, cukup ya Bapak Ibu semuanya. Karena kita lebih baik belajar pelan-pelan
Daripada kita belajar gerasak-gerusuk hasilnya nggak ada, nanti malah pusing. Dan juga saya minta tolong jangan ada pembahasan pertanyaan di luar konteks yang saya ajarkan. Kenapa? Kalau saya jawab nanti kayak percuma masuk kanan keluar kiri, masuk kanan keluar kiri gitu. Jangan mengetes suatu hal di luar nalar apa ya? Jangan mengetes suatu hal di luar jangkauan kita semua gitu. Jadi kita lebih baik belajar pelan-pelan tapi pasti dan juga menghasilkan. Yang pastinya yang sudah saya sampaikan balik lagi, tidak ada yang namanya beriklan itu nggak boncos. Jadi kalau boncos itu wajar ya, balik lagi. Kita bisa baca matriks algoritmanya. Nah, makanya penting juga bisa baca matriks algoritma. Itu nanti saya ajarkan di pertemuan akhir ya. Dan juga di setiap iklan ini pasti ada yang namanya boncos. Jadi nggak ada tuh yang namanya udah iklan, nggak boncos, nggak mungkin. Pasti boncos dan juga biasanya di 3 hari pertama. Tapi ada trik and trik biar tidak terlalu boncos itu ada. Nanti ada pokoknya saya ajarkan semuanya pelan-pelan ya. Ada juga trik and trik biar kita bisa meminimalisir terkenanya boncos ada. Tadinya contoh boncosnya CPR 10.000 atau 20.000 itu bisa nanti diminimalisir jadi 8.000, 7.000 bisa. Tapi masih boncos sedikit masih ya gitu. Terkecuali kalau emang produknya winning. Kalau produknya winning itu kita tinggal duduk anteng aja banyak lead closing closing gitu. Itu kalau emang produknya udah winning gitu. Oke, mungkin cukup ya Bapak Ibu semuanya. Mas Abdul, Ya Bu, ada rekamannya nggak, Mas? ada rekamannya Ketinggalan. ada Bu aman. Oh, iya. Search Makasih ya, Mas. engine optimization. Kenapa Bu? Makasih. Ya, sama-sama. Ya, Pak. Ya, Bu Erna benar. Siap, Pak Haji. Jadi, search engine optimasi bukan ads, tapi organik. Betul sekali. Jadi, kalau mau Mas kita Abdul, di chat kok ada hemat yang duit, nanya, Mas ya. Abdul belum dijawab. SEO itu Kenapa, apa? Pak? Kenapa? Itu di chat ada yang nanya belum dijawab sama Mas Abdul. Ya. Kenapa, Pak? Kenapa? Gimana? Ada yang nanya nggak dijawab. Oh iya, siapa tuh? SEO itu apa? SEO itu search engine optimasi ya. Kalau Bapaknya ikut kelas saya di pagi tahu kok, karena kan saya juga ngisi SEO juga setiap pagi. Dan yang saya isi juga lumayan bagus, isi-isiannya keywordnya juga lumayan bagus. Saya dari ngajarin keyword semuanya saya bagus. Jadi saya jujur saya setiap hari ngajarin SEO di jam 10 pagi setiap hari dari Senin sampai Jumat ya. Ikutin aja kelas saya, cuman kalau yang belum ada kelas nggak tahu saya gimana caranya. Jadi nanti bisa ditanya sendiri, Pak. Bisa tanya ke sales aja ya, tanya ke sales. Kak sales, saya mau dong ikut kelasnya Abdul yang pagi gitu. Karena saya juga ngisi juga SEO ya di jam pagi, jam 10 pagi ya gitu. Balik lagi, SEO ini dia bermain di Google, bukan di iklan, tapi dia lebih menghemat budget dan juga untuk jangka panjang. Beda hal untuk iklan. Kalau iklan ini kita nge-spend banyak, tapi jangka pendek, seperti itu perbedaannya. Oke, mungkin cukup ya. Semoga ilmu yang saya berikan cukup bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Kalau saya ada salah kata, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Saya Abdul Mubarak, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di grup ini dapat nggak? Nggak dapat Kak. Mohon maaf ya. Beda grup. Bisa ditanyakan ke saya saja ya Kak. Makasih. Terima kasih. Sama-sama Ibu.